Pernahkah kau membayangkan sebuah rumah dengan ribuan jendela yang berbeda? Disinilah kita berdiri, di sebuah negeri di mana perbedaan bukanlah sekat, melainkan urat nadi. Suara azan yang beradu syadu dengan lonceng gereja, doa-doa yang melangit dari pura, kelenteng, dan vihara. Lebih dari 700 bahasa, ribuan suku dan tradisi yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bicara dalam nada yang berbeda, namun menyanyikan lagu kebangsaan yang sama. Karena di tanah ini, berbeda tidak berarti terpisah. Kita adalah bukti bahwa warna-warni yang kontras justru menciptakan lukisan yang indah. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Indonesia, rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mulai dari asal-usul sampai dengan sekarang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Denaya Temi Perdana dengan NIM 2025100017 dari kelas Akuntansi 1 semester 1. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas suatu bangsa. Maka dari itu, mari kita simak videonya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sudah sejak zaman dahulu, bahasa Melayu digunakan pada wilayah Nusantara, karena bahasa Melayu mudah dipelajari dan digunakan. Bukti penggunaan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa prasasti kuno, seperti prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tua yang berasal dari abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, karena hal itu, bahasa Melayu berkembang pesat melalui perdagangan dan budaya. Pada saat penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan oleh masyarakat untuk bahasa sehari-hari. Sedangkan bahasa Belanda juga digunakan oleh para pejabat dan orang terpelajar. Pemerintah kolonial menggunakan bahasa Melayu dalam dunia pendidikan dan penerbitan karena dianggap lebih efektif untuk menjangkau masyarakat yang luas. Nah, karena hal itu, bahasa Melayu semakin berkembang dan menjadi dasar terbentuknya bahasa Indonesia. Peristiwa penting yang terjadi pada sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda mengikrarkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi diakui, walaupun Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa untuk melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Bahasa Indonesia terus berkembang seperti perkembangan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan yang sekarang digunakan yaitu ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Kosakata bahasa Indonesia juga terus berkembang seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Sebagai generasi muda, kita bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya warisan sejarah saja, tetapi bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Demikian penjelasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.